Tiga ini usul telah disetujui oleh pejabat yang bersangkutan di instansi. Saat ini sedang menunggu verifikasi di BKN, ya sedang menunggu teman-teman verifikasi di BKN. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, hari ini Mimin akan membahas informasi yang banyak ditanyakan, yaitu terkait tahapan penetapan NIP 3K dan CPNS pada Simula BKN. Ya, jadi Mimin hari ini akan membahas apa saja sih informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari aplikasi Simola, khususnya bagi teman-teman yang menunggu penetapan NIP 3K untuk CASN tahun 2023. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Bagi calon ASN, status layanan akan dikirimkan melalui email sesuai dengan email pada SSC ASN. Jadi kalau teman-teman yang statusnya baru calon nih ya, calon P3K maupun CPNS ini akan dikirimkan kepada email. Nah, untuk situsnya sendiri teman-teman bisa monitoring melalui monitoring CASN BKN ya, atau disingkat dengan CASN Mola BKN. Monitoring layanan atau MOLA, Badan Kepegawaian Negara, merupakan sistem notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan aparatur sipil negara. Nah, perlu teman-teman pahami, jadi nanti kalau teman-teman sudah resmi jadi ASN, teman-teman itu bisa memanfaatkan fitur yang di sini banyak sekali ya. Yang sekarang mungkin teman-teman melihatnya hanya untuk penetapan NIP 3K maupun NIP CPNS ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah diangkat jadi CPNS atau P3K, teman-teman bisa melihat banyak fitur di sini ya, misalnya kenaikan pangkat dan lain-lainnya nanti ya. Layanan ini ditujukan bagi aparatur sipil negara yang sedang mengajukan usul layanan ke BKN atau calon aparatur sipil negara yang dinyatakan lolos seleksi dan ingin mengetahui proses layanan penetapan NIP atau NIP P3K. Nah, kemudian apakah teman-teman sudah cek penetapan NIP P3K ya? Jika sudah, apakah mendapat notifikasi NIP ya? Tetapi masih bingung artinya apa? Jadi kalau teman-teman sudah buka aplikasi Simola, sudah mengecek punya teman-teman sendiri ya dengan memasukkan nomor peserta, tetapi muncul informasi ke email teman-teman terkait notifikasi pemberitahuan hasil pemeriksaan penetapan di teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung terkait hasil dari cek layanan ini, nah ini akan Mimin bahas ya bagi teman-teman. Berikut ini adalah tahapan penetapan NIP ya. NIP ini bisa untuk NIP P3K maupun NIP CPNS ya. Terdapat beberapa tahapan praktek NIP P3K maupun NIP CPNS pada BKN gitu ya. Nah, tahapan penetapan NIP dari usul instansi sampai dengan terbit praktek BKN itu kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tahapannya. Nah, kurang lebih alur penetapannya itu adalah dimulai dari ketika teman-teman melakukan pengisian DRH melalui SSC ASN BKN ya. Jadi di sini dimulai dari teman-teman mengisi DRH, berarti ini yang berkontribusi di sini adalah teman-teman peserta yang dinyatakan lolos. Kemudian ada teman-teman instansi, kemudian ada tim verifikator dari teman-teman BKN ya. Jadi ada 3 komponen yang bekerja pada alur penetapan praktek ini ya. Walaupun setelah teman-teman isi DRH yang akan melanjutkan itu adalah teman-teman instansi dan teman-teman BKN tentunya. Nah, tahapannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan Mimin jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah tahapan penetapan IP 3K CPNS. Yang pertama itu adalah input berkas ya. Input berkas ini dengan notifikasi sedang dilakukan proses input usul oleh operator instansi. Jadi kalau di instansi teman-teman tahap pertamanya itu input berkas, berarti sedang dilakukan proses input usul oleh instansi. Dengan keterangan usulan penetapan NIP sedang dalam proses input oleh instansi, status masih berada di instansi dan belum dikirim ke usul NIP 3K BKN. Jadi kalau teman-teman statusnya seperti ini, contohnya adalah ini ya. Terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN, usulan layanan penetapan NIP 3K guru. Kamu saat ini berada dalam tahapan input berkas. Ya, tahapannya adalah input berkas adalah yang satu ini. Dengan satu sedang dilakukan proses input usul oleh operator di instansi ya. Jadi usulan ini memang berarti masih berada di bagian instansi ya. Jadi kalau teman-teman lihat, usul teman-teman tuh berarti saat ini adanya ini masih di bagian instansi ya, masih dilakukan proses input berkas. Jadi, ini adalah tahap yang pertama, prosesnya adalah input berkas. Kemudian yang kedua adalah tahapan berikutnya adalah berkas disimpan dengan status terverifikasi ya. Ini tandanya adalah usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat berwenang di instansi ya. Jadi kurang lebih contohnya adalah seperti ini.
Layanan penetapan IP3 ke guru kamu saat ini berada pada tahapan berkas disimpan atau terverifikasi ya. Ini berkas tersimpan. Dengan status usulnya adalah usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Nah, dengan keterangan sebenarnya untuk kasus yang ini adalah berkas masih berada di instansi tetapi telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh instansi ya. Berkas teman-teman itu statusnya masih tetap berada di sini ya, tetapi sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh instansi, makanya sudah terverifikasi ya. Tetapi ini belum mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian berikutnya dia adalah tahapan approval surat usulan ya. Tahapan approval surat usulan ini ya, usul telah disetujui oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, ini adalah kelanjutan yang ini ya. Ini kan menunggu persetujuan. Nah, yang ketiga ini, usul telah disetujui oleh pejabat yang bersangkutan di instansi. Saat ini sedang menunggu verifikasi di BKN ya, sedang menunggu teman-teman verifikasi di BKN. Nah, akan tetapi berkas masih dalam tahap verifikasi dan validasi oleh tim dari BKN ketika proses ini ya. Pada tahapan ini berkas teman-teman sudah berpindah dari instansi ke BKN. Jadi maksudnya usulnya itu sudah dikirim ke teman-teman BKN dengan status adalah usul masuk berarti ya. Jadi di tahapan ketiga ini sebenarnya ketika teman-teman cek itu sudah masuk usul masuk. Pada tahapan ini nanti akan muncul beberapa hasil approval dari verifikator. Nah, verifikatornya itu adalah dari teman-teman Badan Kepegawaian Negara. Sesuai dengan masing-masing wilayah kerja ya, kantek masing-masing. Jadi teman-teman bisa cek teman-teman masuk kantek yang mana. Nah, pada tahapan ini nanti akan muncul beberapa hasil ya, yaitu TMS, BTS, dan MS ya. Nanti ini akan Mimin bahas di slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika proses teman-teman itu sudah ditandatangani oleh instansi atau disetujui, dengan instansi itu melakukan usul masuk ya. Jadi usul masuk ini dikirim ya. Status yang ketiga ini, usul ini sudah berpindah ke BKN ya. Nah, di sini BKN memproses berkas usul dari instansi dengan hasil berkas tidak sesuai, memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Jadi, untuk status yang tiga ini, teman-teman tuh sekarang berada pada ini ya. Yang nanti hasilnya di tahapan ketiga ini bisa menuju ke BTS ya, bisa menuju ke MS, atau bisa menuju ke TMS. Jadi poin ketiga itu kurang lebih berada di persimpangan ini ya, yang teman-teman hasil verifikasinya di sini. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial ya, karena ini akan diperiksa berkas teman-teman oleh teman-teman BKN. Nah, beberapa hasil approval dari teman-teman BKN ya, ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman verifikator BKN. Yang pertama adalah validasi usulan. Tidak memenuhi syarat, dengan status usul dikembalikan ke instansi dikarenakan data usulan tidak memenuhi syarat atau TMS. Usulan TMS ini tidak dapat diperbaiki, tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat diteruskan ke penetapan NIP. Nah, ini berarti secara garis besar ini adalah berkasnya ditolak dan dibatalkan ya, karena tidak dapat diusulkan untuk penetapan NIP. Nah, kasus yang satu ini adalah yang ke bawah ini ya, ini adalah yang jalur merah ya. Berkas usul yang tidak dapat diproses petek NIP P3K atau NIP CPNS. Jadi ketika di bagian yang ke bawah ini, teman-teman itu dibatalkan ya. Jadi tidak bisa, misalnya kejadiannya adalah ada nomenklatur yang jabatan tidak sesuai dengan jurusan yang dilamar, atau ada masa kerja yang tidak mencukupi ya. Atau ada syarat memang yang krusial-krusial yang tidak sesuai dengan juknis yang berlaku. Jadi adalah TMS. Yang kedua adalah validasi usulan, perbaikan dokumen dengan status usul dikembalikan oleh PYB BKN ke validator BKN dikarenakan terdapat dokumen data persyaratan yang belum sesuai ya. Jadi ini yang paling banyak, dan tetapi untuk tahapan yang ini dapat diperbaiki ya. Jadi kalau teman-teman berkasnya adalah BTS, ini bisa diperbaiki lagi. Jadi tahapan kalau yang satu ini adalah yang lari ke atas ini ya. Berkas usulan yang kembali ke instansi untuk dilengkapi. Bisa jadi ini ada yang salah, tidak sesuai dengan peraturan, persyaratan, atau berkas tidak terbaca dengan jelas. Ini akan dikembalikan dan teman-teman instansi melakukan perbaikan nantinya ya. Kemudian berikutnya adalah yang menuju ke arah MS ya. Berkas usul yang dapat diterbitkan peteknya oleh BKN. Jadi kalau yang MS, validasi usulan disetujui statusnya ya. Yang ini perbaikan, yang ini tidak memenuhi ya. Dengan status usul telah disetujui oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan pertimbangan teknis oleh BKN. Jadi kalau ini statusnya disetujui adalah saat ini sedang menunggu proses pembuatan pertimbangan teknis oleh BKN. Jadi ini adalah di tahap ketiga ini akan menentukan teman-teman apakah akan belok ke sebelah sini, apakah akan lurus, atau memang tidak dapat diteruskan.
Nah, ini adalah contoh dari hasil approval BKN ya. Ini misalnya tadi ketika teman-teman perbaikan dokumen ya. Ini berarti yang BTS ya, teman-teman BTS. Yang MS ini Mimin tidak ambil ya, tidak ada contohnya. Kemudian di sini adalah penetapan NIP usul telah approval surat usulan ya. Ini usulan telah disetujui oleh PYB di instansi, maka ini sedang menunggu verifikasi di BKN. Nah, ini yang tadi awal ya, baru kemudian menghasilkan BTS, MS, dan TMS. Kemudian tahapan yang keempat ya, ini tahapan yang keempat adalah menunggu tanda tangan atau TTD Pertek ya. Jadi di sini usul telah disetujui BKN. Saat ini sedang menunggu proses tanda tangan pertimbangan teknis oleh BKN. Jika berkas sudah ditandatangani maka akan lanjut ke tahapan berikutnya ya. Di bagian ini ya nanti akan muncul pada tahapan ini statusnya adalah menunggu tanda tangan atau TTD Pertek dengan status usul telah disetujui oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses tanda tangan pertimbangan teknis oleh BKN. Nah, ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang Mimin bilang ya. Ini biasanya sesuai dengan teman-teman instansi masing-masing. Kemudian tahapan yang kelima, ya tahapan kelima itu adalah sudah ditandatangani Pertek ya, sudah TTD Pertek, pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN. Nah, saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Ya, pada tahapan ini proses telah selesai dan instansi telah mendapatkan pertek dari BKN. Ya, di bagian ini, di bagian yang ini adalah bagian terakhir ya sebenarnya ya dari usul monitoring CASN ya. Nah, di sini dengan status adalah sudah ditandatangani pertek. Pertek itu adalah pertimbangan teknis ya. Dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN ya. Telah diterbitkan oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Nah, ini nanti tinggal menunggu surat keputusan dari instansi. Nah, yang terakhir itu adalah instansi menerbitkan SK ya. Nah, ini surat keputusan ya. Pembuatan SK berhasil, instansi menerbitkan surat keputusan setelah mendapatkan pertek dari BKN. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, instansi menerbitkan SK setelah mendapatkan pertek dari BKN gitu ya. Ini sudah. Nah, di bagian terakhir inilah sebenarnya teman-teman tuh sudah mendapatkan NIP dan sudah mendapatkan surat keputusan dari instansi ya. Jadi setelah ini berarti teman-teman sudah bisa dilakukan proses untuk pembagian SK sebenarnya oleh teman-teman instansi. Tetapi pembagian SK itu kapannya ya, kalau ditanya kepada Mimin itu kembali lagi ke masing-masing instansi teman-teman ya. Yang jelas alur prosedurnya itu adalah kurang lebih seperti ini ya, mulai dari teman-teman daerah melakukan input berkas teman-teman, usulan berkas ya, sampai dengan disetujui oleh BKN ya. Jadi ini adalah alur tahapannya. Berikut ini adalah tahapan monitoring CASN untuk penetapan NIP P3K maupun NIP CPNS ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya kurang lebih ya. Teman-teman akan menemukan yang seperti ini atau yang seperti ini tentunya ya. Ada aplikasi Simula BKN ya. Jadi teman-teman silahkan cek saja di sini yang sesuai dengan kondisi teman-teman atau tahapan teman-teman itu yang satu mana gitu ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.